Play, tombol like-nya jangan lupa udah dipencet dan diramaikan kembali. Kemarin tembus 800 like, gua harap untuk hari ini juga sama. Sama. 800 like menjadi target utama kita. So this is it, tanpa perlu berlama-lama. Kita masuk ke dalam game pertama di match yang kedua antara BTW Moonlight versus Charlie's Angel. Charlie bukan Charles tentunya, yang dimana udah ada pergerakan juga dari seorang Tachi. Memang kalau misalnya ada Tachi, ada seorang Lumbur misalnya, kalau misalnya ada Lumbur, tapi tadi karena di ban mereka tuh harus bisa banget kayak mengganggu ke arah jungle-nya musuh, yang dimana di sini juga udah terjadi nih Tetalina, yang dimana dia selalu berdekatan dengan seorang Natsu maupun seorang supportnya mereka gitu. Seenggaknya tuh biar mereka nggak selalu sendirian. Apalagi di sini Telanas kan. Telanas harus bener-bener dijaga banget biar dia tuh nggak selalu keculik. Apalagi dia hero-hero yang tipe late game banget nih. Oh ya, late game ya. Bakal jadi kuat banget dari BTW Moonlight, walaupun memang dari seorang Sin juga memiliki hal yang sama. Tapi menurut gua, selama Kaira bisa mendapatkan free hit, ini seharusnya dari segi jarak bakal diungguli sama seorang Kaira. Jadi artinya Charles Angel juga harus mikirin bagaimana ada satu atau dua hero yang bisa bergerak masuk ke arah belakang. Gak cuma bisa menerima serangan, tapi juga bisa melakukan satu counter play. Sedangkan kalau kita lihat temponya masih sama aja, sedikit lambat. Dan kalau kita perhatikan juga udah ada perebutan kali ini, tapi Yodings gak mau melanjutkan kontes yang ada karena sadar instingnya juga udah mulai membaca bahwa pergerakan dari seorang Lupus yang tadi sempat hadir di arah mid bakal turun ke arah bawah. Artinya Yodings harus bermain safe terlebih dahulu untuk kali ini. Ya, tapi karena Lupus startnya dari arah blue buff-nya, jadi dia harus fokus ke arah belakang seorang Airinya. Tapi kalau dia start dari arah deket Airi, berarti dia bakal fokus ke arah seorang Baldu maupun ke arah seorang Fling-nya. Tapi kita juga sudah melihat memang udah ada pergerakan menuju ke arah objektif ke pertama mereka, tentunya ada Agstong Dragon dan juga Dark Slayer pertama. Yang mungkin di sini ada Yoding juga bersiap-siap, tapi ternyata tidak memungkinkan dia untuk steal atau sengaja mencuri. Tapi dari arah Slayer juga kita sudah melihat dari arah atas, dan Slayer bakal menjadi incaran untuk Charlie's Angel, diganggu-ganggu juga oleh BTW Moonlight. Tapi ternyata udah ada pergerakan besar dan Slayer masih bisa diamankan oleh BTW Moonlight. Udah ada pergerakan dari seorang Anet juga dan Cat Chayu di situ harus meregang nyawa. Ternyata dari arah belakang juga White Person dikeluarkan, tapi nggak kena siapa-siapa, masih bisa untuk mundur dari tim BTW Moonlight maupun dari tim Charlie's Angel. Yes, masuknya satu persatu, terlambat juga dari segi move, benar-benar dibuka dengan cukup bagus oleh kawan-kawan dari BTW Moonlight sehingga mereka mendapatkan momentum ya. Bahkan Tachi tadi yang berhasil mendapatkan tattoo juga cukup bagus dengan penggunaan clip breaker ya. Cuman sayang memang Charlie's Angels dari seorang CI-nya pun tadi agak terjepit posisinya, jadi sedikit lebih sulit untuk melakukan satu bone saver dengan tepat guna gitu kan. Ngumpulin stacknya juga jadi lebih sulit lagi, walaupun udah sempat digunakan, tapi untuk selanjutnya udah gak ada lagi bone saver yang nampaknya masih belum terlalu berdampak juga di early game. Dan kali ini dua objektif sudah jatuh ke tangan dari BTW Moonlight. Natsu langsung coba bermain lebih agresif lagi bersama dengan seorang Tetalina. Dan kalau kita perhatikan di arah bawah, Yodings walaupun sempat kalah ya, ini udah hitungannya lawan Stella emang agak sulit-sulit. Tapi kalau kita perhatikan Serine kali ini bakal coba dibuka terlebih dahulu, tapi tidak ada yang terkena. Bahkan kalau kita lihat Natsunya pun masih tetap berhasil selamat. Temponya bakal coba dimainin lagi oleh BTW Moonlight karena di sini tidak ada objektif yang memang bisa diperebutkan. Gua rasa emang gak worth it kalau sampai terjadi war besar nantinya ya. Yes, tapi dari segi golnya kita sudah melihat adalah BTW Moonlight. Tapi di sisi lain juga dari arah Mida sudah terlihat adanya 3 orang berhasil untuk menculik keberadaan seorang Drusilla di situ. Tapi dari BTW Moonlight juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka langsung mencoba untuk nge-steal jungle-nya dari Charlie's Angel. Apalagi di sini juga udah Champion yang gimana dia langsung menuju ke depan dengan Gentleman 2 yang dia keluarkan. Tapi ternyata udah agak sedikit kesulitan mencoba untuk mundur. Ada Kiara juga di situ mencoba untuk fokus, tapi ternyata Wesley berhasil mendapatkan 3 orang. Tapi dari arah belakang Lupus masih mencoba untuk memfokuskan ke arah Yoding, tapi udah nggak bisa mundur lagi, udah terjebak dengan adanya seorang Cat Drusilla di situ ternyata ya, Cat Drusilla. Tapi di sini juga udah ada Tetalina yang masih bisa untuk kabur, tapi ternyata nggak bisa triple kill didapatkan oleh seorang Slim tentunya. Dibalikin lagi keadaannya loh, dimana tadi sebenarnya BTW Moonlight udah sempat unggul, tapi Charlie's Angels masih belum mau menyerah. Bahkan dari seorang Sin melihat satu kesempatan di dalam satu kesempitan dimanfaatkan dengan begitu baik. Free hit berhasil mereka dapatkan, free hit berhasil Sin dapatkan sehingga mampu membuat timnya kali ini bisa mengejar ketertinggalan untuk sementara. Walaupun tadi udah terasa gapnya, tapi dengan satu pertempuran yang menurutku cukup menguntungkan untuk Charlie's Angels,
mereka bisa mengejar sedikit demi sedikit. Sinti sekarang udah nggak boleh lagi ditinggalin. Udah dapet triple kill. Sangat-sangat sayang kalau sampai nanti di shutdown lagi oleh kawan-kawan dari BTW Moonlight. Mau nggak mau harus ada proteksi lebih masuk ke arah seorang Sin kali ini. Karena memang dari seorang Catalina juga sudah mulai berada di sekitaran dari seorang Sin. Flying Spear masih coba mencari target. Belum ada yang kena sama sekali. Tapi udah ada objektif yang spawn. Dan siap banget untuk diperebutkan kali ini. Entah Abyssal Dragon ataupun Dark Slayer, yang jelas dari keduanya harus segera diambil oleh masing-masing tim agar mereka tidak terlalu tertinggal terlalu jauh. Tapi udah ada Demon Claw juga yang bakal masuk ke seorang Lupus yang masih bisa bertahan. Tapi Yoding ini mencari target terlebih dahulu. Yoding masih ada Blossom yang ternyata masih bisa dikocek juga sama seorang Lupus. Tenang, turunin tempo dari keduanya. Yes, mereka nurunin tempo yang dimana tadi sebenarnya dari seorang Lupus itu mencoba untuk kejar ke arah seorang Yodingsnya, tapi ternyata memang nggak terlihat karena udah masuk bus juga dari arah seorang Yodingsnya. Dan tapi dia seenggaknya dari seorang Lupus itu masih bisa untuk mundur lagi ke arah belakang. Tapi dari arah Lupus kita juga sudah melihat mungkin mereka langsung fokus ke arah Abyssalnya atau sebenarnya objektif mereka. Kalau nggak bisa tower mungkin Dragon atau Slayer bisa didapatkan. Dark Slayer juga masih aman-aman aja. Mungkin bakal ada terjadi kontes lagi. Dari Alexa juga di sini masih mencoba untuk mencari satu orang. Catalina mungkin bakal menjadi sasaran, tapi di sisi lain juga Wild Frozennya dikeluarkan tapi nggak kena siapa-siapa ternyata. Yes, masih tidak mengenai siapapun, masih nggak mau untuk melanjutkan. Tapi ternyata di sisi lain ada seorang Stella yang berhasil menculik Priscilla. Tapi Yoding hampir saja berdansa untuk Stella masih menyimpan terlebih dahulu mark of the force-nya, jadi masih tetap berhasil selamat juga kali ini. Gak ada pertukaran yang cukup seimbang, justru kali ini one-sided bakal coba untuk dijauhin lagi loh. Beberapa momentum yang coba dibuat oleh Charles Angel sekarang harus coba dibalikin lagi oleh BTW Moonlight. Bahkan kali ini untuk objektif yang terpantau bakal diamanin tanpa rekomen sekali lagi. Tapi Natsu, Welstar coba dibuka dan Slayer jatuh ke tangan kawan-kawan dari BTW Moonlight, membuat gold gap makin terasa. Bahkan dari seorang Yoding pun harus terculik di arah bawah. Udah gak bisa Baywan. Ini benar-benar berbahaya. Tapi Alexa ngebuka jalan dengan cukup berani. Untung saja Flying Spear berhasil kena ke arah satu orang dari seorang Kera, sehingga seharusnya masih tetap bisa melakukan defense untuk di arah atas. Sedangkan Drusilla masih belum coba melakukan move kali ini. Kalau gua lihat-lihat, ini bakal jadi masalah. Karena di atas cuma 2, bisa banget untuk 3 sebenarnya. Tapi nggak mau, sama-sama respect sekali lagi, sama-sama berhati-hati juga ya ternyata ya. Iya, benar sekali. Apalagi dari arrow-nya dari Charles Angel ini belum melakukan rotasi ke arah seorang Cynthia maupun seorang Slimnya, yang dimana bakal menjadi kesulitan dari arah atas karena memang pergerakan dari BTW Moonlight selalu bertiga untuk ke arah Abyssalnya. Tapi dari Drusilla di situ juga sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi ternyata udah ada satu flicker di gas lagi ke arah Stella, tapi ternyata Stella yang harus tumbang. Meskipun tadi dia hampir bisa untuk mendapatkan seorang Drusilla, tapi dia yang harus meregang nyawa. Dari arah Natsu juga kita sudah melihat udah ada pergerakan juga dari seorang Lupus ke arah depan, tapi ternyata kena dari seorang Side di situ masih bisa untuk mundur juga. Dan teman-teman dari Charles aja masih bisa untuk mundur, tidak terlalu agresif karena santai. Itu tiba-tiba kepencet tuh. Iya. Kirain bakal di-dive soalnya sama Yodings ya. Ternyata Yodingsnya pun santai kali ini. Tapi kali ini bakal ada pause terlebih dahulu dari tim biru. Ada ikan dulu sebentar. Ikan lewat, sebentar ngomong-ngomong ya. tadi juga saya makannya ikan tuh, jadi enak nih. Waduh, langsung kalau dapat keunggulan langsung ambil objektif. Tapi kali ini enggak, dapat keunggulan nih. Tapi belum tentu bisa dapetin objektif. Mereka nggak mau sama yang nggak pasti. Tapi Alexa kali ini yang ditinggal sama seorang Sin. Mau nggak mau harus meregang nyawanya karena memang tidak bisa untuk menjaga sendirian untuk tower tier pertama. Tapi pertukaran terjadi di arah bawah, di arah tengah maksud gue, karena memang Charles Angel coba mengambil objektif lainnya. BTW Moonlight kali ini harus coba memukul lebih jauh lagi di arah atas, dan kali ini bergantian tim merah sekarang buat yang minta pause terlebih dahulu ya. Tapi dari arah Abyssalnya, dari arah atas udah terlihat nih, udah ada seorang Anet, seorang Kiara di sini, mana tuh bakal agak sedikit sulit gitu. Jadi mereka kadang selalu terpecah belah gitu. Tapi kalau lihat di sini Kiara pakai skin baru ya, ngomong-ngomong telanasnya waduh cakep sekali. Yes, nih skin baru nih meriah banget gitu kan. Tapi kalau kita lihat juga ada berhasil mendapatkan satu tower tier 2 di sisi atas. Charles Angels kali ini coba untuk melakukan defense aja, tapi BTW Moonlight semakin maju ya, semakin jauh dari segi perbandingan goldnya, karena semua objektif yang terlihat juga bakal coba dipakai. Kali ini kayak karena satu orang
menyelamatkan terlebih dahulu, tapi masih ada satu dash dan sudah ada Hurricane Wall juga yang membuat Charles Angel tidak bisa melanjutkan serangan ke arah seorang Stella kali ini. Stella berhasil selamat tanpa harus kehilangan siapapun. BTW Moonlight berhasil mengikis cukup banyak tower tier pertama, tapi kalau kita lihat Natsu kali ini sedikit offside, gak ada siapa-siapa, ketemunya 4 orang, cukup berbahaya, harus mundur terlebih dahulu bersamaan dengan kawan-kawan lainnya, tapi Infinite Slayer juga bakal coba dibuka. Yoding menunggu momentum yang tidak terjadi dari tadi ya. Yes, betul sekali. Yang dimana Charles Angel di sini mungkin agak sedikit kesulitan, apalagi Infinite Slayer juga udah di pop up dan menuju ke arah mid lane-nya. Dari arah tim BTW Moonlight juga di sini mungkin bakal ada trap-trap yang terjadi ke arah seorang Slimnya atau Saintnya di sini. Tapi ya Infinite Slayer juga bakal menjadi free banget. Jadi seenggaknya mereka bisa untuk ngilangin satu tower dari arah mungkin belum hilang tapi sedikit lagi, tapi dari arah bawah juga sudah terlihat adanya Alexa dan juga Sin udah bergantian, dan juga pergerakan dari Natsu maupun Tetalina di sini juga sudah terlihat ya. Ini juga dari arah belakang mencoba untuk terus karena dapat, tapi ternyata udah satu orang dikubur oleh seorang Baldum. Udah ada Kiara juga dari arah belakang, Sin juga disitu masih mencoba untuk fokus ke arah depan, tapi ternyata seorang Natsu masih bisa untuk fokus ke arah depan. Ternyata Lupus yang menjadi bahan bulian dari arah tim Charles Angel, yang dimana harus kehilangan satu orang, tapi Natsu masih bisa untuk selamat ternyata. Gila, Natsunya sih cepet banget tangannya, karena tadi udah ketangkep Wild Present, kena Flying Spear, tapi masih kepencet Cliff Breaker. Jadi pas saat Natsunya pencet Cliff Breaker, target dari Charles Angel mau nggak mau harus berganti ke arah seorang Lupus. Lupus yang udah terlanjur masuk, gak bisa lagi keluar dengan begitu mudah, karena kalaupun Lupus keluar dengan penggunaan satu acknowledge, itu bakal dibalikin lagi sama seorang Alexa. Maka dari itu, Lupus gak bakal bisa bertahan, tapi kali ini masih ada permainan agresif yang coba dimainkan oleh BTW Moonlight. Bakal coba terbaca pergerakannya, bakal coba dicari juga sama seorang Alexa yang sekarang udah gak ada takut-takutnya untuk menjadi orang terdepan. Beberapa damage juga sempat masuk ke arah seorang Alexa, tapi itu gak ada impact yang terlalu besar ya, karena udah mulai masuk ke menit di atas menit 10 atau masuk menit ke 12 kali ini. Tapi tower tier pertama, udah ada Flying Spear yang masuk, langsung tembak keluar kali ini, coba diincar, udah ada Wild Present juga, Cliff Breaker coba mundur terlebih dahulu dari satu orang Natsu, sedangkan dari seorang Tetalina gak bakal bisa selamat. Natsu kali ini bakal coba diburu, Bone Savernya masih sedikit miss, dan sudah ada satu zoning yang cukup bagus dari seorang Drusilla kali ini. Dan kalau kita perhatikan, mid lane justru harus hancur gua rasa, sedangkan dari seorang Lupus sih bagus banget move-nya. Dia ambil apa yang emang dia bisa ambil, sedangkan gak perlu melakukan kontes yang emang udah sedikit sulit juga gitu ya. Ya sebenarnya dia langsung lepas aja, dan dia di sini mencoba untuk masuk ke arah Holy Dragon-nya diamankan oleh Charles Angel. Sedangkan dari arah atas sudah ada BTW Moonlight di sini teman-temannya memfokuskan diri ke arah Dash Slayer, tapi udah Infinite Slayer, tapi dari arah seorang Alexa juga sudah kelihatan mungkin bakal mengacak-acak, tapi ini bakal menjadi kesempatan untuk ngambil dua objektif sekaligus. Tapi di sisi lain juga ada Sin dan juga seorang Natsu yang fokus ke arah depan, tapi ternyata Infinite Slayer berhasil untuk diamankan oleh Charles Angel. Di sisi lain juga Natsu nggak bisa kemana-mana, udah terkepung 4 orang oleh Charles Angel di situ, dan juga salah satu tower diamankan oleh Charles Angel. Infinite Slayer juga dikeluarkan langsung ke arah atas, tapi kita lihat juga mungkin dari tim Charles Angel di sini mungkin bakal agak sedikit berhati-hati lagi, apalagi di sini udah ada pergerakan dari Tetalina maupun Kiara, sedangkan setelah di situ mundur dulu, Lupus juga langsung fokus ke arah depan, tapi ternyata Alexa yang menjadi bahan bulian oleh seorang Lupus. Kembali lagi udah ada Starina dan juga ultimate dari seorang Lorian yang berhasil untuk menumbangkan satu orang, dan Tetalina nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kiara dan juga Stella bakal harus mundur dulu karena towernya juga sudah hancur, dan ada 3 orang dari Charles Angel yang harus mundur juga. Sebenarnya tadi pinter yang dilakukan sama Tetalina ya, dia ngeluarin satu Hurricane Wall-nya agar tidak kena namanya Terinek dari seorang Warrior. Tapi kalau kita lihat cara bawah terjadi duel kali ini, adu mekanik, tapi nggak bakal coba dilanjutkan karena Stella juga udah cukup bonyok, mau nggak mau harus reset. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Charles Angel kali ini, mendapatkan 2 tower sekaligus di atas dan juga di bawah. Ini ngebuat Charles Angel bakal lebih agresif lagi, bakal lebih gesit lagi. Natsu harus lebih berhati-hati, menggunakan Cliff Breaker tanpa adanya follow up itu sama dengan bunuh diri, karena teman-temannya masih terlalu jauh. Tapi Natsunya somehow penasaran untuk bisa mengkontes yang namanya Infinite Slayer, karena dengan adanya Cliff Breaker gue tahu itu bakal bisa memberikan damage area ya, tapi
yang jadi pertanyaan adalah di sini Natsu sama sekali nggak bisa memberikan damage. Itemnya bukan item damage juga. Yes, Jadi betul. nggak ada impact-nya juga. Natsu tiba-tiba masuk terus nggak ada follow up. Maka dari itu cuman jadi samsak aja yang ujung-ujungnya dengan tidak adanya Natsu, BTW Moonlight gak bakal bisa main agresif. Nggak ada yang bisa ngabadanin juga gitu kan. Yes. Tapi kalau kita lihat ada seorang Stella kali ini. Dari neck, Flicker berhasil mendapatkan Oh, satu. Stella. Langsung coba di all-in. Flying Spear juga connect. Tapi masih ada Ryu ternyata yang dibuka kali Flicker. Kali ini masuk ke seorang Drusilla. Dan masih ada One Prison juga. Axolotl datang. Harus tumbang dari seorang Drusilla. Datang. Demon Claw. Bakal coba dibuka. Masuk ke seorang Natsu. Tapi jarak belakang ada yang berjangka dari seorang Yandeng. Kali ini dengan Blossomnya Jantung Najwa bakal coba berjoget. Tapi gak akan terlalu lama karena memang menerima damage dari tower tier 2. Masih berlanjut karena memang masih penasaran. Tapi Sins kali ini terlalu jauh. Favor dari seorang Jay. Berhasil mendapatkan satu. Tapi nampaknya tidak bisa berlanjut. 3-3 untuk kali ini. Kali ini 3 tukar 3, bayangkan yang tadi di mana dari seorang Chai itu bisa untuk mengeliminasi seorang Natsu, tapi seorang Natsu juga punya satu skill escape yang dia punya untuk menyelamatkan dirinya. Dan Stella juga di situ udah bersiap-siap mengeliminasi seorang Chai-nya, dan akhirnya Chai harus tumbang di situ, tapi DSL juga sudah keluar, tapi cuman berdua nggak bisa. Sepertinya Natsu juga hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Charles Angel biar nggak ngamarin objektif mereka sepertinya. Dan juga ada Stella juga, jadi ini harus lebih berhati-hati lagi. Tapi kalau aku lihat di sini, Charles Angel tuh menang Astara, ternyata Astara Gold ya. Ya, Tadi ya, sedikit Goldnya seimbang ya. seimbang sih, cuman beda beberapa ratus doang. Ini belum jadi satu item, malah satu Ya, ya. Karena tadi sebenarnya kan Charles Angel udah ketinggalan cukup jauh ya, Yes. sekitar 3-4 ribu, tapi dengan satu pertarungan besar yang mereka menurut gua untung banget karena mereka dapat bonusnya tuh ada tower gitu kan, atas 1, tengah 1, bawah 1, walaupun keadaannya 3-3, tapi dengan adanya tower yang diambil sama Charles Angel itu ngebuat akhirnya Charles Angel kali ini akan coba menyamakan keadaan goldnya. Dan sudah ada Flying Spear juga coba ngecek keberadaan kawan-kawan dari BTW Moonlight dan berhasil juga membuat kawan-kawan dari BTW Moonlight ini harus terpecah belah lagi, harus reset lagi, harus mundur lagi. Dark Slayer menjadi objektif terakhir gua rasa yang dibutuhkan untuk Charles Angel agar bisa melakukan strike push ke arah tengah dan langsung menusuk jantung pertahanan dari BTW Moonlight. Tapi nampaknya Charles Angel butuh persiapan lebih lama lagi kali ini karena ada pause terlebih dahulu dari mereka. Berarti coba membetulkan apa yang memang sedang tidak betul dulu nih ya. Waduh, iya benar. Tapi kalau misalnya Charles Angel tuh nggak boleh nggak boleh ngumpul terlalu ngumpul. Karena dari Lupus ini damage-nya area, jadi semua hero yang berada di situ tuh pasti kena damage-nya. Apalagi di sini kan Rusila yang menjadi incaran dari BTW Moonlight, harus berhati-hati. Apalagi Rusila di sini agak sedikit kesulitan untuk mencari posisi tentunya. Tapi Sen juga di sini mencoba untuk menyeimbangkan diri. Tapi Alexa kita lihat udah kelihatan udah mancing-mancing nih dari Alexa ke arah BTW Moonlight. Ya, ini gua ngelihat skin dari Tela Anas berasa main skin ini ya, Pak, berasa pakai arum gitu. Wah, Skill iya. doanya keluar singa gitu kan, Iya, astaga. benar-benar, Biasanya aduh. panah 3 biji, kenapa jadi singa? Dan sekarang dari seorang Natsu kali ini bakal coba tertangkap terlebih dahulu. Terus ini bakal coba follow up, Terinek bakal coba dibuka. Dan berhasil mendapatkan target sekarang Oh, seorang Natsu. Natsu, Udah no. bakal coba diincar juga dari arah belakang karena ada seorang Sin juga. Tapi Wild Pressure mengorong 3 kali. Jangan coba dilanjutkan kali ini. Sin langsung loncat ke depan. Dan kali ini pun harus coba diincar terlebih dahulu. Tapi masih ada Hurricane Wall yang coba membuat dirinya bertahan. Savernya bakal masuk karena 2 orang sekaligus cukup sakit. Totalin harus coba mencabut dengan penggunaan satu flickernya. Tapi ada Yodings yang datang melakukan satu zoning kali ini. Dan ternyata ada paus lagi dari tim biru kali ini. Ini udah masing-masing mendapatkan menggunakan 2 jatah pausnya nih ya. Yes, betul sekali. Tapi tadi kulihat Yodix-nya memang jarang kelihatan ketika ada war besar. Tapi dia tuh selalu datang menjadi finishing. Finishernya dari Charles Angel tuh seorang Yoding. Setelah ternyata dia tiba-tiba selalu ada di arah belakang melihat siapa yang berhasil kabur dari war tersebut. Dan tentunya tadi Tatalina yang sebenarnya udah ngeluarin skill escape-nya dan flickernya. Tapi ternyata masih bisa dikejar oleh seorang Yoding di situ yang sudah terlihat bersiap-siap menuju ke arah war yang telah terjadi ternyata. Wah, ini jadi pause yang cukup lama ternyata Yes, ya. Biasanya betul. tadi cuma 20 detik. Tapi kali ini kayaknya emang ada masalah serius gitu kan. Tapi emang masalah seriusnya adalah BTW Moonlight. Udah hilang 3
Udah, Anda iya benar-benar deh. mendapatkan masalah yang paling serius kali ini karena Tapi Charles Angel seharusnya bisa dapetin Dark Lord Slayer nih ya. yes, tapi seenggaknya tuh masih ada Stella yang bisa untuk ngebadanin si Telanasnya gitu, nggak terlalu lembek juga. Tapi memang untuk objektifnya diamankan oleh Charles Angel dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk mereka juga bisa nge-push atau seenggaknya bisa dapetin satu tower aja dari arah BTW Moonlight. Iya, tapi momentum dari Charles Angel tadi emang bagus banget dibikin ya gitu kan, dibuatnya gitu kan. Dengan world presence yang ketiga orang, udah gitu ternyata fokus dari Charles Angel langsung berubah, berpindah ke arah 3 orang sekaligus. Tapi kali ini, itu Kiaranya sih udah boleh di shutdown ya. Ya, Kiaranya aduh, sih iya udah boleh, full boleh, item, boleh. hampir full item, Bow Slater udah ada di sana ya. Aduh, Dan udah. ini udah jadi sustain juga dari Yes. seorang Kiara seharusnya. Jadi kalau mau kontes sama seorang Kiara nggak dianjurkan. Bahkan kalau kita lihat ada seorang Nasu dan juga Kiara yang akan terus berjalan bersamaan yang ngebuat kawan-kawan dari Charles Angel bisa aja nanti akan terjadi atau akan kena pick off ya dari BTW Moonlight. Karena sebenarnya rencana untuk melakukan pick off dari tadi udah coba dijalankan, tapi emang masih belum maksimal aja. Dark Lord Slayer datang lewat arah mid, tapi nampaknya ini masih belum terlalu berdampak juga gitu kan. Karena kawan-kawan dari Charles Angel juga coba mau manage creep yang ada. Datang dari seorang Lupus udah mulai terbaca. Langsung dikasih yang namanya Waduh. Well Charge yang tidak bisa membuat Lupus kemana-mana. Bahkan harus tumbang di tangan seorang Yoding. Sayang sekali info yang didapatkan sangat-sangat minim. Tidak ada yang ngebuka wap sehingga harus tumbang terculik oleh Charles Angel. Kali ini langsung coba didorong juga. Udah ada zoning coba dilakukan. Kali ini Web Present berhasil mendapatkan satu. Masuk dari seorang Alexa tapi masih ada Hurricane Wall yang bakal coba dibuka sama seorang Tetalina. Saat lo lihat udah di depan Cloud juga. iya. Berfokus sama objektif dan berhasil mendapatkan satu tower pertama. Oh, Tetalina tertangkap. Di arah belakang ada Yoding jauh dansa kali ini. Jangan mudah menuju teman dua. Terbuka dengan lebar. Ini dia Charles Angel 1-0. Yes, Charles Angel mendapatkan 1 poin mereka untuk match kali ini. Memang tadi mereka tuh sedikit kesulitan untuk early game ya, tapi mereka bisa untuk membalikan keadaan tentunya di middle game ke arah late game ya, karena memang dari tim BTW Moonlight juga udah kesulitan, apalagi udah gak ada kill yang bisa untuk memukul mundur ke arah